Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu senang sekali jika kabar kalian hari ini baik, bagus dan sehat semuanya. Ibu harapkan sampai pelajaran ini nantinya berakhir kalian tetap sehat dan semangat seperti itu. Sebelum kelas ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih bagi yang sudah memimpin doa. Sebelumnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Coba di kelas ini siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Adi. Kenapa Adi tidak masuk? Baik, sakit. Sebelum pelajaran ini dimulai, apakah kalian semua di sini sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Bagus sekali kalau kalian semua sudah siap menerima materi pada hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, coba bangkunya ditata agar lebih rapi. Dan sampah-sampah yang ada di bawahnya juga dibersihkan. Begitu pula seragamnya yang kurang rapi silahkan ditata. Nah, jika sudah rapi seperti ini kan kita lebih nyaman dalam melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah semuanya rapi, silahkan kalian menyiapkan buku-buku pelajaran kalian. Buku tulis, buku paket, silahkan disiapkan. Sudah semuanya? Baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Di mana tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah nantinya kita akan memahami arti dari kerjasama itu sendiri. Dan yang kedua adalah kita akan memahami bentuk-bentuk dari kerjasama yang ada di berbagai kehidupan masyarakat ini. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar tentang arti penting kerjasama dalam kehidupan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang bagaimana cara mewujudkan kerjasama itu sendiri. Nah, kita akan membahas tentang kerjasama itu sendiri. Yang pertama, tentunya kalian sudah tahu dan sudah pernah melakukan kerjasama itu sendiri. Mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu kerjasama? Baik, kerjasama. Pertama-tama kita akan mencari tahu apa itu arti dari kerjasama. Kerjasama itu sendiri diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini bisa dicermati bahwa kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berarti dalam melakukan kerjasama tersebut, orang-orang yang terkumpul ini akan memiliki suatu tujuan-tujuan tertentu yang tentunya diraih secara bersama-sama. Nah,
Setelah kalian tahu makna dari kerjasama itu sendiri, Ibu punya beberapa gambar. Jadi di sini terdapat 4 gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, kita lihat pada gambar yang pertama dulu. Di sini terlihat ada orang-orang sedang melakukan kerja bakti. Bisa dilihat gambarnya. Nah, wujud kerjasama yang sering sekali kita temui di Indonesia itu sendiri adalah kerjasama seperti ini, yaitu gotong royong. Karena semangat kerjasama di negara kita, Indonesia, yang paling sering kita ketahui adalah gotong royong itu sendiri. Seperti yang kita tahu sendiri, bahwasanya gotong royong ini sudah membudaya. Bahkan sejak dahulu kala, gotong royong ini sudah sering sekali dilaksanakan. Nah, gotong royong ini sendiri di beberapa daerah juga memiliki nama-nama atau penyebutan tertentu. Contohnya, kalau kita lihat di Pulau Jawa, ada yang namanya gugur gunung. Nah, pasti kalian sudah tahu kan? Mungkin ada beberapa yang tidak tahu, tapi kebanyakan dari kalian pasti sudah tahu apa itu gugur gunung. Gugur gunung sendiri itu merupakan suatu kerjasama untuk membersihkan lingkungan seperti yang terlihat dalam gambar 1 ini. Kemudian di Bali juga ada namanya subak, seperti itu. Jadi wujud kerjasama yang paling sederhana yang bisa kita ketahui, kita temukan di lingkungan masyarakat kita adalah adanya gotong royong. Nah, kembali ke pengertian ini tadi, bahwa kerjasama itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana dalam melakukan hal tersebut ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kerjasama gotong royong itu kan juga dilakukan oleh orang banyak, tidak hanya orang satu, dan pastinya memiliki tujuan. Kalau seperti gambar ini, tujuannya adalah untuk membersihkan lingkungan, seperti itu. Ada juga gotong royong lain mungkin juga untuk membantu tetangganya yang membangun rumah, seperti itu, dan pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Setelah tahu dan paham tentang kerjasama itu sendiri, kita punya beberapa gambar lagi. Nah, gambar-gambar ini sebenarnya adalah menunjukkan bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan itu sendiri. Kita lihat di sini ada gambar Pak Presiden kita, Pak Jokowi, sedang bersalaman, di mana ini juga merupakan suatu wujud kerjasama. Nah, jika kita lihat kerjasama itu ada 4 bidang. Yang pertama, kita akan belajar dalam bidang sosial politik. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, dalam bidang pertahanan dan keamanan, atau kita singkat dengan Hankam. Dan yang keempat adalah kerjasama sesama umat beragama. Nah, dari 4 hal ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah dari bidang sosial politik. Sebelumnya Ibu hapus dulu ya. Nah, apa itu kerjasama dalam bidang sosial politik? Ada yang sudah tahu mungkin di kelas ini?
kebanyakan belum tahu, tapi kalian pasti sudah menyimpulkan bahwasanya kerjasama di bidang sosial politik ini yang kaitannya ada sosial dan politiknya, Bu, seperti itu. Nah, kalian tidak salah, kalian benar bahwa kerjasama dalam sosial politik itu adalah kerjasama yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, tentunya dalam bidang sosial dan juga politik, seperti itu. Nah, kegiatan sosial politik itu apa saja? Kita bisa lihat mudahnya adalah dari adanya sila keempat Pancasila. Coba bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sana kita mendapatkan beberapa poin, yaitu adanya kebijaksanaan perwakilan dan permusyawaratan. Kemudian kalian pasti akan bertanya, loh Bu, di mana letak wujud kerjasamanya? Nah, kita bisa lihat dari ketiga ini. Ada kebijaksanaan, ada perwakilan, dan ada permusyawaratan. Di mana kalau kita lihat sendiri, bahwasanya di Indonesia dalam mengambil beberapa keputusan, baik keputusan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan yang paling rendah yaitu pemerintahan desa, pastinya akan memerlukan orang banyak. Dan dari pengambilan keputusan itu nanti akan menunjukkan kebijaksanaan itu sendiri. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan membutuhkan orang-orang banyak. Nah, karena membutuhkan orang banyak itu sendiri, maka hal itu disebut kerjasama. Di mana dalam melaksanakan hal itu, pasti kita akan menjumpai yang namanya perwakilan dan permusyawaratan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia itu merupakan negara demokratis. Jadi harus dilandasi oleh sila keempat itu tadi, bahwa untuk mengambil suatu keputusan menggunakan perwakilan dan permusyawaratan yang melibatkan banyak orang. Sebab itulah terdapat suatu kerjasama di bidang sosial politik. Karena dalam menjalankan suatu kegiatan sosial dan kegiatan politik itu sendiri dilakukan oleh banyak orang dan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana tujuan itu sendiri nantinya juga akan dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Jadi begitu penjelasan dari kerjasama di bidang sosial dan politik. Nah, dalam bidang ini juga bisa dilakukan suatu kerjasama antar negara. Kenapa? Iya, betul. Karena Indonesia juga memiliki kerjasama maksudnya Indonesia memiliki bentuk kerjasama dengan negara-negara luar negeri. Jadi mereka juga bisa melakukan kerjasama sosial maupun politik antar negara itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah apa tadi? Betul, kerjasama dalam bidang perekonomian. Ibu hapus ya yang ini, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya,
apakah kegiatan ekonomi di Indonesia itu diatur dalam undang-undang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar. Adanya kegiatan ekonomi Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Diatur dalam pasal 33. Di sana disebutkan bahwasanya perekonomian itu disusun sebagai suatu usaha bersama untuk dengan azas keluargaan. Nah, di sana sudah jelas dikatakan bahwa perekonomian itu merupakan suatu usaha bersama. Usaha bersama. Nah, karena usaha bersama inilah yang menyebabkan suatu perekonomian itu juga merupakan suatu bentuk kerjasama dalam berbagai bidang yang ada di Indonesia. Contohnya sendiri adalah bisa kita ketahui bahwa pasal ini itu lebih menspesifikasi ke arah koperasi. Kalian pasti tahu bahwa di sekolah kita ini juga ada koperasi. Di mana dalam menjalankan koperasi itu sendiri pasti setiap koperasi memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, karena koperasi ini memiliki suatu tujuan dan pastinya dalam menjalankan koperasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Coba kalian bayangkan, apakah bisa koperasi itu hanya dikelola oleh satu orang saja? Misalkan saya sendiri yang mengelola koperasi saya, pasti akan mengalami suatu kesulitan seperti itu. Jadi dibutuhkan kerjasama untuk mengelola koperasi itu yang akhirnya akan mencapai tujuan bersama juga seperti itu. Jadi wujudnya adalah bidang ekonomi ini yang paling mudah adalah adanya koperasi itu sendiri. Sangat mudah ya kita temui kalau kerjasama bidang ekonomi itu. Yang paling sering kita temui dan mudah sekali kita temui adalah koperasi. Kemudian ada juga kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam beberapa hal dengan luar negeri seperti itu. Nah, itu juga merupakan wujud kerjasama karena dilakukan oleh orang banyak, oleh 2 orang atau lebih, dan juga untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, bidang apa tadi? Yang ketiga? Ya, Hankam. Ini 2 ya tadi. Maaf salah. Yang ketiga di bidang Hankam. Nah, kenapa sekarang di bidang pertahanan dan keamanan tersebut juga ada kerjasama? Jawabannya sangat mudah sekali. Kalian tahu sejarah Indonesia? Bagaimana sejarah Indonesia untuk mencapai kemerdekaan? Iya, melibatkan orang banyak. Tidak hanya satu pahlawan saja, tidak hanya satu orang saja, tapi melibatkan banyak orang untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, tidak semata-mata kita bisa melupakan kemerdekaan yang sudah diraih bangsa Indonesia sendiri. Maka kita diwajibkan untuk yang namanya bela negara. Betul. Nah, dalam melaksanakan bela negara ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Misalkan saya saja yang bela negara nih, dan yang lain enggak. Itu tidak bisa dilakukan karena kita di sini sama-sama bangsa Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia yang harus menjaga apa yang ada di dalam Indonesia itu sendiri. Gitu. Nah, kenapa dalam bidang Hankam atau bela negara ini disebut kerjasama? Karena melibatkan banyak orang. Karena kalau kita lihat, bela negara itu tidak bisa dilakukan oleh hanya saya atau hanya kalian seperti itu. Tetapi membutuhkan orang banyak dan kerjasama yang kuat untuk kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu sendiri.
Nah, wujud bela negara itu juga sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Coba nanti kalian tolong dipelajari seperti apa bela negara yang teratur dalam undang-undang. Nah, wujud dari bela negara itu sendiri bisa dilakukan dengan banyak hal. Contohnya kita sebagai pelajar kita bisa belajar dengan tekun. Untuk apa? Untuk nantinya kita bisa menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang berguna bagi bangsa kita sendiri. Kemudian kita juga bisa memakai produk-produk buatan Indonesia. Dan juga banyak sebenarnya contoh-contoh dari wujud bela negara itu. Jadi nanti tolong dibaca bukunya, kalian juga bisa mempelajari tentang bela negara itu sendiri seperti apa. Yang pasti, bela negara itu merupakan bentuk kerjasama, karena bela negara itu tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja, tapi membutuhkan orang banyak seperti itu. Dan itu masuk dalam pertahanan keamanan, karena bela negara itu merupakan wujud bagaimana kita melakukan pertahanan keamanan atas bangsa kita itu sendiri. Nah, bela negara itu juga bisa kita lihat seperti gambar tadi ya. Seperti ini, gambar yang atas ini. Jadi, pertahanan keamanan itu kerjasamanya selain bisa kita lakukan melalui bela negara, juga bisa kita lakukan atau negara kita lakukan itu kerjasama dengan luar negeri contohnya seperti itu. Jadi setiap kerjasama itu sebenarnya bisa dilakukan dengan antar negara seperti itu. Dimana biasanya dari negara kita juga bekerja sama dalam berbagai bidang. Contohnya juga bidang pertahanan keamanan itu sendiri. Selanjutnya, apa tadi yang terakhir? Dalam bidang apa? Ya, antar umat beragama. Ini yang terakhir ya, bentuk yang terakhir. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang sangat majemuk. Kalian juga pasti tahu, di mana di sana terdapat multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Perbedaan, benar. Kemudian, apalagi selain itu? Ya, banyaknya keanekaragaman yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Banyak perbedaan-perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan agama itu sendiri. Seperti itu. Coba agama apa saja yang ada di Indonesia? Hindu, Islam, Hindu. Kemudian Islam. Apalagi? Buddha. Kristen. Katolik. Kristen itu ada 2, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Konghucu. Nah, karena kita memiliki perbedaan agama inilah, dan juga ada perbedaan kepercayaan yang mengharuskan kita harus saling menghargai antara umat beragama ini. Dimana kalau kita ketahui sendiri bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Betul, makhluk sosial. Apa arti makhluk sosial itu? membutuhkan orang lain. Iya, benar sekali bahwa manusia itu membutuhkan orang lain. Jadi kita hidup itu berdampingan dengan orang-orang yang agamanya berbeda ini dengan kita. Dan pastinya kita tetap membutuhkan orang-orang ini yang nanti akan menjadikan kita bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Itulah yang nantinya disebut kerjasama antar umat beragama. Seperti itu.
Kenapa kerjasama antar umat beragama ini dibutuhkan? Ya, kita kembali lagi ke kodrat manusia, bahwasanya manusia itu tidak bisa dibiarkan hidup sendirian. Pasti mereka membutuhkan bantuan orang lain. Dan untuk melaksanakan sesuatu, pasti mereka juga membutuhkan orang lain. Termasuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya. Mereka akan membutuhkan orang-orang lain. Jadi, adanya kerjasama antar umat beragama itu penting sekali bagi kita. Kalau kita melihat bahwa Indonesia itu terdiri dari perbedaan. Wujudnya yang bisa kita lihat adalah sebenarnya contoh-contoh kecil. Di lingkungan kalian, apakah kalian itu berada di lingkungan yang memiliki perbedaan agama? Mungkin ada yang iya, ada yang tidak. Nah, yang iya ini pastinya mereka tahu bahwa mereka itu harus terus bekerja sama dengan orang ini. Tidak mungkin juga mereka saling mendiamkan, karena itu bukan sesuatu hal yang baik dan bukan sesuatu yang diajarkan kepada kita seperti itu. Jadi, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu itu, maka sangatlah diperlukan kerjasama antar umat beragama. Nah, seperti contoh dalam gambar ini, kerjasama antar umat beragama itu bisa kita ciptakan dalam lingkungan kita. Misalnya dalam menyelenggarakan suatu hal seperti itu. Mungkin kita juga ikut menjaga antar sesama teman kita yang berbeda agama ini. Misalkan nanti kalau kita sholat Idul Fitri nih, orang yang tidak seiman dengan kita itu bisa membantu kita untuk menjaga lalu lintas atau sebagainya. Dan itu juga bisa kita lakukan ke mereka juga seperti itu. Ini kita bergantian karena ini namanya kerjasama. Jadi ya seperti itulah yang dimaksud kerjasama antar umat beragama. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian kerjasama, kemudian kita juga sudah tahu bentuk-bentuk kerjasama yang ada 4. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih arti penting dari kerjasama itu sendiri. Sebelumnya, Ibu hapus dulu. Kenapa kerjasama itu harus ada di berbagai kehidupan kita? Nah, kalau kita lihat satu persatu, bahwasanya kita itu sebagai manusia, seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, tidak bisa hidup secara sendirian. Karena itu kita membutuhkan bantuan orang lain dan membutuhkan orang lain. Karena kita membutuhkan orang lain tersebut, pastinya suatu saat orang lain juga akan membutuhkan kita. Dan karena hal itu terjadi, maka terjadilah kerjasama antara orang-orang yang saling membutuhkan ini, termasuk kita, saya, kamu, dan semuanya. Seperti itu. Jadi, apa arti penting kerjasama itu sendiri? Arti penting kerjasama itu sendiri juga terletak pada diri kita, yaitu bagaimana kita nantinya akan terus menumbuhkan semangat kita sebagai seorang manusia. Tentunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerjasama ini sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara dan juga mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara itu sendiri. Karena dengan kerjasama nantinya ini akan menumbuhkan terus semangat kita untuk bergotong royong. Dan dari adanya gotong royong itu juga akan menjadikan kita manusia yang memiliki sosial yang baik dengan lingkungan sekitar. Jika lingkungan kita dengan lingkungan sekitar baik, maka juga akan terciptakan sebuah kestabilan lingkungan hidup antara kita dengan sesama kita, seperti itu.
Dan dari adanya hal tersebut juga akan menciptakan suatu kerukunan di masyarakat. Kalau kita lihat, contoh kecilnya adalah misalkan di lingkungan kalian, di desa kalian, atau di sekitar rumah kalian, ada seseorang yang meminta bantuan untuk membantu melakukan pekerjaan A. Kemudian ada lagi kegiatan gotong royong untuk membersihkan misalnya perumahan, seperti itu. Nah, dari adanya kegiatan tersebut, itu akan menciptakan suatu kerukunan di masyarakat. Karena di sana masyarakat akan bertemu, berkumpul, saling bercakap-cakap. Kemudian masyarakat di sini juga akan guyup, dalam artian mempererat tali persaudaraannya, seperti itu. Jadi seperti itulah arti pentingnya kerjasama. Dari kerjasama itu yang sebenarnya untuk mencapai satu tujuan tertentu, itu juga akan mempengaruhi beberapa hal, termasuk meningkatnya kerukunan, kemudian menambahkan silaturahmi, seperti itu. Sehingga masyarakat ini nantinya akan sadar bahwa mereka itu juga membutuhkan suatu kerukunan, dan ini mencegah terjadinya suatu perpecahan dalam masyarakat, seperti itu. Selain itu, kita juga mengenal yang namanya suatu semboyan, di mana berat itu sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Betul sekali. Itu merupakan suatu bentuk semboyan yang menggambarkan bahwasanya suatu pekerjaan yang berat apabila dikerjakan bersama-sama, ini akan menjadi sesuatu yang ringan, mudah selesai, seperti itu. Contohnya saja, misalkan kalian mengerjakan suatu proyek kewarganegaraan yang ibu perintahkan. Nah, di situ ketika pekerjaan itu dikerjakan secara mandiri, mungkin akan merasa memberatkan, seperti itu. Tetapi jika pekerjaan itu dibuat tugas kelompok, pastinya kalian lebih semangat, seperti itu. Karena kalian pasti akan berpikir bahwa dengan berkelompok kalian itu lebih fun, lebih senang, seperti itu, dan akan lebih mudah dalam mengerjakannya karena tugas itu dibagi-bagi setiap orang, seperti itu. Jadi selain menumbuhkan kerukunan, menciptakan sesuatu kestabilan lingkungan di masyarakat, adanya kerjasama ini juga sebenarnya yang sangat mudah kita ketahui adalah pekerjaan yang berat itu menjadi ringan apabila dikerjakan bersama-sama, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pentingnya kerjasama atau arti penting kerjasama itu sendiri terletak dari bagaimana cara orang itu melakukan kerjasama, seperti itu. Jika seseorang ini mudah dimintai bantuan untuk bekerja sama, maka dia juga akan mendapatkan suatu kemudahan ketika ia mengalami suatu kesulitan. Jadi, kalian ini ketika melakukan kerjasama itu merupakan tindakan yang sangat bagus sekali. Karena dengan kerjasama ini, seperti yang Ibu katakan tadi, bisa membuat pekerjaan yang berat menjadi sesuatu yang ringan, seperti itu. Nah, setelah kita tadi belajar tentang arti penting kerjasama, yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang mewujudkan kerjasama itu sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya kerjasama itu terbagi dalam beberapa bidang kehidupan. Nah, tentunya dalam mewujudkannya pun kita harus menyesuaikan bidang-bidang itu tadi. Nah, misalkan dalam bidang kemasyarakatan, cara kita mewujudkan kerjasama itu sendiri adalah kita ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu sendiri. Kemudian, dalam bidang pendidikan, misalnya di sekolah, kalian sebagai seorang siswa juga harus mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekolah dengan baik, seperti itu. Nah, dengan baik seperti apa? Contohnya, kalian tidak terlambat ketika berangkat ke sekolah. Itu juga merupakan suatu bentuk kerjasama kalian dengan sekolah. Karena
itu merupakan tujuan sekolah untuk menciptakan siswa yang disiplin, seperti itu. Kalian rajin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah, seperti itu. Juga, kalian aktif dan ikut serta dalam gotong royong yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh sekolah kita. Seperti itu contohnya atau wujud kerjasama yang bisa kalian wujudkan di sekolah. Kemudian, dalam bidang-bidang tertentu, misalkan dalam bidang bela negara, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya sebagai seorang siswa, kalian juga harus mampu untuk melaksanakan tugas-tugas bela negara sebagai siswa itu sendiri. Nah, wujudnya apa? Kalian belajarlah dengan rajin, agar kalian nantinya juga akan menjadi seseorang yang berguna untuk bangsa kita ini. Dalam bidang ekonomi, misalnya, kalian juga harus mampu menjadi pelaku ekonomi yang baik. Nah, dalam bidang politik dan sosial itu sendiri, kalian juga harus bisa dan mampu mewujudkan sebagai seorang warga negara yang baik dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat secara bersama itu sendiri. Nah, karena kerjasama itu bisa kita wujudkan, sudah menjadi kewajiban kita semua bahwa kerjasama itu perlu diwujudkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Tentunya dalam bidang-bidangnya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mewujudkan dalam bidang beragama atau antar umat beragama. Tentunya kita juga harus bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita dengan sesama kita, supaya kita tidak melanggar, kita tidak melakukan hal buruk. Itu juga termasuk upaya untuk mewujudkan kerjasama antar umat beragama. Bahkan dengan cara menghormati mereka saja, itu juga merupakan bentuk kerjasama kita dengan mereka. Seperti itu. Begitu pelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, dari pembelajaran itu tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Iya, tentunya kerjasama itu merupakan suatu bentuk atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Itu yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu sendiri dibagi dalam beberapa bidang. Ada dalam bidang sosial politik, ada dalam bidang ekonomi, ada dalam bidang antar umat beragama, dan ada bidang dalam pertahanan keamanan. Tentunya wujud yang paling sering kita temui adalah gotong royong itu sendiri. Nah, arti pentingnya apa? Arti penting dari kerjasama ini ya akan menjadikan kita itu semakin rukun dan menjadi manusia yang lebih baik antar sesama. Juga mengurangi pekerjaan berat kita menjadi lebih ringan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mewujudkannya adalah kita senantiasa melakukan kerjasama itu sendiri. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil banyak sekali nilai-nilai, terutama bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, dan bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah tertulis dalam Pancasila itu sendiri. Pesan Ibu kedepannya untuk kalian adalah kalian bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain, orang yang bisa bersosialisasi dengan baik, dan juga menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan baik di lingkungan kalian. Tentunya tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan dipelajari bukunya. Untuk bab selanjutnya, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian materi. Seperti itu. Dan sebelum kita pulang, kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Jangan lupa belajar. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.